Shalom, salam kamu spesial. Saat ini kita akan belajar firman Allah. Saya memberi judul buat khotbah saya pada saat ini, Tuhan menggoncangkan segala sesuatu. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Ibrani, pasal yang ke-12, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudara-saudara, baru saja bulan Januari belum selesai, tetapi kita mendengar, bahkan saya membaca di berita online, sudah ada sekitar 180-an bencana yang terjadi di Indonesia. Ini membuktikan bahwa betapa luar biasanya tahun 2021. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari sebagai orang percaya kita belajar untuk melihat kebenaran firman Allah. Apa yang sedang terjadi. Saya percaya ini sesuatu yang serius. Apa yang bisa kita lakukan di tahun 2001 ini? Apa yang terbaik yang harus kita lakukan? Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Allah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan menggoncangkan segala sesuatu dengan menggoncangkan bumi dan langit. Dalam ayat yang ke-26, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan jelas di situ dikatakan bahwa Tuhan akan menggoncangkan bumi dan juga langit. Nah, yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam 3 ayat yang kita baca dari Ibrani 12 ayat 26 sampai 28, ada 5 kali kata goncang muncul dari ketiga ayat ini. Ini membuktikan bahwa ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang serius. Tuhan menggoncangkan segala sesuatu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu mengerti dengan baik kebenaran firman Allah ini, supaya kita mengerti apa yang sedang terjadi, apa yang sedang Tuhan lakukan di tengah-tengah dunia ini. Nah, saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, ada arti-arti yang berbeda dari kata Tuhan menggoncangkan, tak tergoncangkan, dan sebagainya. Nah, kita melihat kata yang pertama bahwa Tuhan akan menggoncangkan bumi ini. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara, kata yang dipakai adalah salio. Salio, Bapak Ibu Saudara, kata ini berhubungan dengan apa yang tertulis di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 2. Di mana di situ sedang dibicarakan tentang nasihat Paulus kepada Timotius, supaya Timotius tidak bingung. Nah, dengan demikian kita dapat mengerti kata silio ini sedang berbicara tentang ada banyak hal yang terjadi. Dan terjadi kebingungan di mana-mana. Orang bingung, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena keadaannya memang luar biasa. Dengan COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dapat dikatakan semua aspek hidup manusia tergoncang. Ya, kesehatan manusia, aspek kesehatan manusia tergoncang. Para ahli kesehatan bingung menghadapi COVID-19. Kita melihat juga dunia bisnis juga mengalami begitu banyak masalah karena daerah-daerah bahkan negara-negara melakukan lockdown. Dan ini membuat sulit untuk terjadinya proses ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang baik. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja pun mengalami goncangan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja
ingin untuk terus beribadah di gereja, terus bersekutu di gereja. Tetapi keadaan ini membuat gereja harus ibadah ya secara online. Dan ini juga membuat kita bingung. Sukanya kita adalah beribadah secara langsung, ibadah di gereja. Tetapi keadaan ini, ada banyak gereja yang masih beribadah secara online. Dunia sedang mengalami kebingungan. Bahkan kata yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata yang dipakai dari Tuhan menggoncangkan adalah kata sio. Sio ini adalah satu kata yang berbicara tentang membuat, menggemparkan, menggoncangkan suatu kota, ya, gemetar ketakutan. Ini berhubungan dengan apa yang terjadi waktu Yesus bangkit dan para penjaga menjadi ketakutan waktu mereka melihat malaikat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini membuktikan bahwa dunia yang kita hidup ini makin lama makin sulit, penuh dengan tantangan. Ada banyak hal yang tergoncang, dan saya sebagai hamba Tuhan, saya berharap tidak ada kegoncangan iman dalam situasi seperti ini. Kita terus percaya kepada Tuhan. Kita terus berharap kepada Tuhan. Karena seluruh aspek kehidupan manusia mengalami kegoncangan. Nah, kabar baiknya, Tuhan berbicara di dalam firman Tuhan. Di dalam ayat 27 dan ayat 28. Bahwa ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi hal yang kedua yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini adalah Tuhan menggoncangkan segala sesuatu agar kita tinggal di kerajaan yang tak tergoncangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan tentang kerajaan, sebenarnya ada perbedaan antara kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Kerajaan dunia itu berbicara tentang wilayah, satu daerah, ya, satu tempat di mana seseorang berkuasa. Seperti kita tahu dulu-dulu kerajaan Sriwijaya, kerajaan Prambanan. Kalau sampai sekarang ada kerajaan Arab Saudi, ya, ada kerajaan yang punya wilayah. Tetapi yang sedang dimaksud dalam firman Tuhan ini secara khusus di dalam ayat yang ke-28 bahwa kita ada di dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tidak berbicara tentang suatu wilayah atau tempat. Kerajaan Allah berbicara tentang kehadiran Allah. Kalau Allah hadir di tempat itu, kalau Allah hadir di mana kita berada, kerajaan itu tidak tergoncangkan. Yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, kata yang dipakai untuk tidak tergoncangkan adalah asaliatos. Asaliatos bukan saja berbicara tentang tidak tergoncangkan, tapi tidak tergoyahkan, tidak tergerak, kokoh, stabil. Ya, satu kerajaan yang stabil, apapun yang terjadi. Kalau kita ada di dalam kerajaan itu, saya percaya, saya dan saudara akan dipelihara oleh Tuhan, akan kuat. Nah, Tuhan menasehati saya dan saudara. Bahkan pesan Tuhan yang pertama kali waktu Yesus ada di bumi adalah, bertobatlah kamu sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya saya dan saudara perlu kembali dengan semua digoncangkan oleh Tuhan, semua tergoncang, ya, baik secara alam, ya, baik secara pikiran, baik secara keadaan kita yang penuh dengan ketakutan. Ada banyak orang berbicara tentang terjadinya kegoncangan seperti gempa bumi. Bisa saja Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti bencana alam, ya, sesuatu yang besar sedang terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan ada yang berkata Tuhan menggoncangkan langit dengan pesawat, ya, Sriwijaya Air, ya, penerbangan SC-182 jatuh. Saya percaya semua sedang terjadi, tetapi Tuhan mau supaya kita kembali kepada Dia.
Pesan Tuhan, waktu Tuhan berbicara tentang kekhawatiran, adalah dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Mungkin engkau sedang mengalami kegoncangan dengan masalah ekonomi, masalah kehidupan, masalah masa depan, masalah rumah tangga, masalah bisnis, apapun masalahmu. Carilah kerajaan Allah. Biarkan engkau masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena waktu kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita akan dipelihara, diproteksi, dijaga, diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana kita dapat mencari kerajaan Allah sungguh-sungguh? Saya percaya Tuhan sedang membawa kita kembali untuk berdoa sungguh-sungguh. Tidak sekedar hanya berdoa. Tidak sekedar hanya berdoa pada pagi hari, tapi betul-betul mencari Tuhan, membaca firman Allah. Bahkan nasihat Tuhan Yesus, ya, waktu Marta mengeluh tentang Maria di dalam Injil Lukas 10. Kalau kita membaca ayat yang ke-42, di situ Yesus berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, pilihan terbaik kita adalah duduk di kaki Tuhan. Ya, duduk di kaki Tuhan, mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena apa? Waktu kita mencari Tuhan, itu adalah sesuatu yang paling perlu. Itu yang Yesus katakan. Bahkan Yesus mengatakan itu adalah bagian yang terbaik. Dan di akhir dari ayat ini, Yesus berkata, itu tidak akan diambil daripadamu. Mari kita mencari kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Allah. Dan saya percaya, jadikan ini menjadi kekuatan kita di dalam menghadapi semua kegoncangan dunia. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara.